Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Muslimin, muslimat, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh barakah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gunakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk memperkuat iman kita dan memahami nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Pengorbanan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Ketika seseorang ingin menjadi baik, maka yang dia korbankan adalah perbuatan buruknya. Seseorang akan mengorbankan kenikmatan dunianya untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Pengorbanan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang baik, ia akan mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan kemaslahatan umatnya. Suami yang baik pasti akan mengorbankan waktunya untuk bekerja, menafkahi keluarganya. Istri yang baik akan mengorbankan kehidupannya untuk menaati suami dan mengurus anak-anaknya. Anak yang baik mengorbankan egonya untuk dapat berbakti kepada orang tuanya. Seorang yang beriman akan mengorbankan hawa nafsunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan sangatlah penting bagi kehidupan untuk mendapatkan pendidikan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh yang luar biasa dalam ketundukan dan pengorbanan diri kepada Allah. Diberikan kepada fuqara wal masakin masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita. Diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan.
Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan peristiwa itu. Dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayahku, harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah.
Hadapkan mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat, nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah, yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelantangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tegaris pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkanlah pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah menyatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anakku, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kibas sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihim fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Kagumlah ia, seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah: pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, iktibar ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayuan syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelih berupa bahimah, binatang ternak. Artinya, dengan matinya hewan ternak, kita buang kencongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Kita harus belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita dan menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam segala aspek kehidupan kita. Menundukkan pikiran yang sombong, menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin pemikiran kita saat ini ketika disembelih pasti akan mati, akan tetapi Allah patahkan pemikiran seperti itu. Ketika kita sandarkan sesuatu kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan kini banyak di antara kita berpikir seakan-akan pemikiran kita lebih benar dan lebih realistis daripada syariat yang Allah perintahkan. Seorang akan menganggap kalau sering bersedekah maka akan miskin. Padahal Allah janjikan siapa yang bersedekah, Allah akan gantikan hartanya. Banyak yang beranggapan kalau menutup aurat bagi seorang muslimah akan mengganggu aktivitasnya, tidak mudah mendapat kerja, bahkan merasa tidak nyaman. Padahal bagi muslimah Allah sering beri kemudahan untuk melakukan syariatnya, hingga mereka merasa nyaman, bahkan merasa ada yang kurang ketika tidak menggunakan hijab.
Banyak pemuda yang takut menikah karena penginapan. Nanti ketika sudah menikah, kehidupan tidak akan bahagia. Seakan-akan pemikirannya paling benar. Sedangkan syariat Allah ketika menikah tidak ada syarat seperti itu. Itulah pemikiran kita, merasa lebih benar dibandingkan apa yang disyariatkan Allah. Maka itu adalah sifat sombong. Contohlah Nabi Ibrahim, seorang nabi tentu punya derajat yang tinggi dan jelas mempunyai keilmuan yang luar biasa. Tapi ketika Allah syariatkan untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pun langsung melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pikiran, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini ketika Allah mensyariatkan sesuatu kepada kita, maka kita sami'na wa ata'na, pasti Allah akan memudahkan kita untuk mengerjakannya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dalam menghadapi tantangan dan cobaan kehidupan, marilah kita percaya bahwa Allah senantiasa bersama kita dengan keimanan yang kokoh, pengorbanan yang tulus, dan ketulusan dalam berbuat baik. Kita akan memperoleh kebahagiaan sejati dalam hidup ini dan pahala yang besar di akhirat. Marilah kita rayakan Idul Adha ini dengan hati yang penuh syukur dan ketaatan kepada Allah. Semoga peringatan Idul Adha ini mampu meningkatkan iman, kepedulian sosial, dan menginspirasi kita semua untuk menjalani hidup yang penuh dengan pengorbanan, kebaikan, dan kasih sayang. Marilah pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali pandangan kita tentang Islam, memperbarui pandangan kita, dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang tidak hanya menuntut kita mengucapkan syahadat, mengaku beriman dan bertakwa, tetapi juga lebih dari itu harus berusaha dan beramal bahkan semaksimal yang dapat dilakukan. Marilah kita dengan Idul Adha ini kita pupuk dan tingkatkan persatuan dan kesatuan, rapatkan barisan, tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja, korbankan semangat berkorban, karena dengan itu semua pembangunan yang kita canangkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup kita sebagai bangsa dapat kita capai dengan dilandasi tauhid iman dan takwa kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sempurnanya rangkaian ibadah Idul Adha kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada hari ini kami baru saja menunaikan salah satu perintah-Mu. Ya Allah, di salat Idul Adha ini sambil memuji kebesaran-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami mempunyai kekurangan, kehilafan, dan dosa terhadap-Mu. Karena itu ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun tidak, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang baru maupun yang lama, karena Engkau lah yang Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami umur panjang dan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-Mu dan kekuatan iman kami, agar kami saling menasihati dengan kebaikan, saling menasihati dengan kelembutan. Karena ya Allah, kami yakin amal ibadah kami, iman kami masih belum mampu menolong kami di akhirat nanti. Kami berharap dengan saling menasihati, mendapatkan syafaat, karena saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada Nabi-Mu, Rasul-Mu,
dan orang-orang soleh sebelum kami, agar kami semua dapat hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala ujian dan cobaan yang tidak sanggup kami pikul, dan tunjukilah kami jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah rahmat-Mu kepada para generasi muda bangsa kami, generasi penerus perjuangan pemimpin kami, untuk tetap mematuhi perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Tunjukilah jalan kepada mereka, ya Allah, para pemuda kami yang telah bergelimang dengan perbuatan maksiat dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan-Mu, untuk kembali ke jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhai. Berikan petunjuk kepada mereka, ya Allah, bahwa kenikmatan bukan hanya diperoleh dari perbuatan foya-foya atau perbuatan maksiat, bahwa kenikmatan yang hakiki didapati ketika mereka lebih dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka yang belum mengalami hal demikian dari perbuatan maksiat, dari segala yang membahayakan mereka, karena mereka lah generasi penerus yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan bangsa kami di masa yang mendatang. Ya Allah, di sudut kota Manado ini, kampung yang amat kecil ini, yang mungkin tidak dipandang kebanyakan orang, berikan keamanan, ketentraman, serta kesejahteraan di tempat ini. Jadikan tempat ini lahirnya para penerus generasi yang dapat membanggakan agama dan bangsa, yang mampu menaikkan derajat orang tua mereka, hingga menyelamatkan orang tua, memberikan syafaat kelak di akhirat nanti. Ya Allah, perkuatkanlah iman dan takwa kami, karena kami yakin tidak ada yang dapat memberi kekuatan kepada kami selain Engkau. Perkenankan segala permohonan kami, ya Allah, ya mujib al-sa'ilin, amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميهن وسوء الفتنة والميهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويبعث يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم.